Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan senantiasa dalam kebaikan. Masih tetap pembelajaran daring ya, dan kita senantiasa berdoa semoga kita terhindar dari wabah penyakit, terhindar dari rasa malas, dan wabah corona ini segera berlalu sehingga kita bisa tatap muka seperti biasanya. Memanfaatkan waktu daring dengan baik dengan belajar via YouTube melalui channel TV Baron ini, semoga memudahkan kalian dalam belajar ya. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai materi hari ini, kita awali hari ini dengan senantiasa berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari hari ini kelak berguna bagi kita sendiri dan senantiasa mendapat ridho dari Allah. Kita awali belajar hari ini dengan basmalah agar apa yang kita awali itu mendapat ridho dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti biasa, IEL kita memotivasi diri agar menjadi hal positif bagi kita. Apa itu? Matematika bisa. Oke, kita lanjut ke materi ya. Transformasi geometri. Ini subbab yang terakhir. Kalau sebelumnya kita belajar tentang refleksi itu pencerminan, kemudian translasi itu perpindahan suatu objek, rotasi itu merupakan perputaran suatu objek dari titik tertentu, dan sekarang kita belajar tentang dilatasi. Apa itu dilatasi? Dilatasi itu adalah kalau secara sederhananya perubahan suatu objek bisa mengecil maupun membesar melalui suatu titik tertentu. Nah, jadi hasilnya itu akan objek ya. Kalau translasi, refleksi, rotasi itu bisa menggunakan satu titik, akan tetapi kalau dilatasi itu merupakan suatu objek yang bergerak membesar atau mengecil. Jadi kalau pakai alat kalau secara realnya itu seperti loop ya. Jadi loop ketika dia cembung atau cekung bisa membesarkan suatu objek atau mengecilkan suatu objek. Nah, jadi kalau dilatasi itu contohnya adalah loop. Nah, kali ini kita akan belajar tentang dilatasi. Jadi di dalam dilatasi ada beberapa istilah. Jadi harus dipahami ya, ada yang namanya faktor, ada yang namanya skala. Apa itu faktor, apa itu skala? Kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi saya tetap seperti biasa memakai buku panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud edisi revisi 2018 ya, kelas 9. Di sini kalau di buku kalian, di Google Classroom kalian sudah Ustazah siapkan bentuk BSE-nya, jadi bisa kalian download. Setelah di-download itu berupa PDF ya, memudahkan kalian karena tidak bisa mengambil buku ke sekolah. Jadi saya berikan BSE-nya itu di halaman 176. Nah, di contoh itu sudah ada bangun ya, sudah ada bangun segitiga. Nah, jadi ada beberapa jenis bangun di layar kalian, itu sudah ada tampilannya biasa. Saya pakai GeoGebra Classic 5. Dan kalian pun bisa download sendiri ya, bisa download sendiri untuk memudahkan kalian, atau kalian bisa secara manual dengan menggambar kartesius. Ingat, ketika menggambar kartesius, skala yang diberikan harus sama. Jadi kalau antar skalanya itu 1 cm, maka sampai titik 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 itu harus 1 cm semua. Agar apa? Gambarnya sempurna dan tidak terjadi kesalahan ketika perpindahan bangunnya. Ini sudah saya siapkan GeoGebra. Jadi kita buat contoh yang pertama dulu. Ada dilatasi melalui titik asal. Nah, yang awalnya kita pakai segitiga ya. Jadi pakai segitiga. Kalau di contoh buku kalian itu ada titik-titiknya. Contoh 1 ya, di buku kalian halaman 177 itu ada sebuah contoh soal. Contohnya, diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudut masing-masing. Titik A ini segitiga,
maka kita pakai poligon seperti di awal. Jadi titik awalnya itu di 1,3. 1,3 itu merupakan titik A. Kemudian titik B-nya 2,3. 2,3. Di titik C-nya 2,1. 2,1. Ini segitiga awalnya. Kemudian gambar segitiga ABC dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala dengan pusat dilatasi titik awal. Nah, ketika ada soal mengatakan didilatasi dengan titik awal, maka titik yang dimaksud adalah titik pusat. Titik awal suatu koordinat adalah 0,0. Kemudian didilatasi ya, didilatasi. Kita lihat hasilnya apakah dia menjadi besar, memperbesar atau memperkecil ya. Jadi kita dilatasikan, nah, didilatasi, dilate ya, dilate from point. Kalau di sini pilihannya reflect itu refleksi, rotate itu rotasi, translate itu translasi, dan dilate dilatasi. Nah, jadi didilatasi ya, bangun ini kita dilatasi dengan titik awal dengan faktor. Nah, langsung keluar ya, faktornya adalah, faktor skalanya adalah 3. Faktor skala itu adalah perbesarannya ya. Berapakah hasilnya? Kita lihat hasilnya. Oke, sudah keluar ya hasilnya ya. Jadi hasilnya, dia menjadi besar. Kalau dibuat garis, kalau di kalian gambar sendiri di buku, maka dia akan menjadi seperti garis lurus ya. Jadi ini ditarik jadi seperti garis ya. Saya tarik garis. Nah, dia garis jadinya ya. Perhatikan B dan B. Nah, jadi dilatasi itu perbesaran yang melalui titik pusat. Nah, jadi dia membesar ya. Jadi ini bangun awalnya. Ini bangun awalnya ABC didilatasi terhadap titik awal 0,0. Titik awal itu seperti titik pusat. Skalanya adalah 3. Nah, skalanya adalah 3. Nah, dia menjadi besar. Kalau secara manual, kalian juga bisa melakukan secara manual. Dengan apa? Bagaimana caranya? Karena dia skalanya 3, maka kalian coba lihat perubahannya ya. Titik A 1,3 menjadi 3,9. Ingat, skala 3 dengan titik awal. Yang B-nya 2,3 menjadi 6,9. Sudah terlihat polanya ya. 1,3 menjadi 3,9. Artinya X-nya 1, bayangannya menjadi 3. Y-nya 3, bayangannya menjadi 9. Yang B-nya, ketika dia X-nya 2, aksennya atau bayangannya menjadi 6. Ketika Y-nya 3, maka bayangannya menjadi 9. Nah, sudah terlihat polanya. Kemudian C-nya titik 2,1 menjadi 6,3. Pola apa yang kalian dapat? Ya, benar. Artinya skalanya itu dikalikan dengan titik awal. Jadi kalau titik awalnya adalah 1,3 dengan skala 3, maka hasilnya adalah 1 dikali 3, 3. 3 dikali 3, 9. Berlaku juga untuk B ya. 2 dikali 3, 6. 3 dikali 3, 9. Nah, kelihatan polanya ya. Jadi merupakan hasil kali dengan skalanya. Kita coba yang lain ya. Kita coba yang lain. Ini soal nomor 2, dilatasinya. Kalau di buku kalian sudah terlihat gambarnya, itu gambarnya mengecil. Kenapa bisa? Kita lihat. Ini ketika skalanya 3, gambarnya menjadi lebih besar ya. Jadi membesar. Jadi kalau di lensa itu, lensa apa yang membesar?
Jadi saya revisi ya, bukan lensa tapi cermin. Jadi kalau di cermin itu ada cermin cembung dan cermin cekung ya. Kalau di spion itu kan sudah ada ya. Di spion itu menggunakan cermin cembung, di mana bayangan yang diciptakan itu menjadi diperkecil. Nah, diperkecil. Kalau cermin cekung dia menjadi diperbesar. Nah, berarti ini kalau di cermin jadi cermin cekung ya, jadi memperbesar ketika skalanya itu adalah 3. Nah, bagaimana kalau skalanya yang lain? Kita contoh ya, titiknya tetap kita pakai sama. Ini kita bersihkan dulu. Ya, bersih layarnya. Kemudian kalau di contoh 2 itu gambarnya merupakan persegi panjang. Bila menggambar persegi panjang pada GeoGebra itu berbeda dengan segitiga ya. Kalau segitiga itu sudutnya tidak harus sama, tapi kalau persegi itu sudutnya harus sama, sehingga dia lebih kompleks menggambar persegi panjang ya. Di soalnya diketahui segi 4 W X Y Z dengan titik sudut masing-masing W negatif 4, negatif 6. Oke, kita kecilkan dulu layarnya. Negatif 4 dan negatif 6. Kita gambar gambar line dulu, garis negatif 4, negatif 6 di sini. Terus satunya X-nya negatif 4,8, negatif 4,8. Oke, di sini. Sini ya, negatif 4,8. Kemudian titik ini akan tegak lurus ya. Kemudian bentar, titik satunya itu 4,8 titik Y-nya 4,8. Oke, kemudian titik Z-nya negatif 4, negatif 4, negatif 6. Oke. Jadi nah, sorry. Ini kita jadikan perpendikular, ini adalah sudut siku-siku ya. Jadi kalau dia di sini, dia akan menjadi siku-siku di sini. Oke, kita hapus garis bantunya. Kita kecilkan lagi layar. Ini sudah persegi panjang ya. Kita kecilkan lagi. Kita hapus titiknya, garisnya, garis bantunya kita hapus. Kemudian kita rubah ke bangun. Oke. Oke, sudah jadi persegi panjang. Oke. Kemudian gambar segi 4 XYZ dan bayangannya setelah didilatasi dengan faktor skala 0,5 dengan pusat dilatasi titik awal. Nah, dia kembali dengan titik awal ya, didilatasi dengan titik awal. Ini titik awalnya. Oke. Didilatasi dengan titik awal sehingga dilatasi bangun ini ke titik ini dengan skala 0,5. 0,5. Nah, oke, kelihatan ya. Kalau tadi dia menjadi besar, kalau sekarang dia menjadi kecil. Nah, sorry, saya besarkan dulu layarnya. Kita tarik gambarnya, kita besarkan. Oke ya. Yang di luar adalah bangun aslinya, kemudian didilatasi dengan skala 0,5. Bangunnya mengecil. Nah, ada kesimpulan apa di sini? Benar sekali. Ketika skalanya lebih dari 0, maka bangunnya menjadi besar atau diperbesar ya. Bangunnya jadi diperbesar. Namun ketika skalanya itu kurang dari 0, maka bangunnya menjadi diperkecil. Nah, rumusnya tetap sama ya. Rumusnya tetap sama seperti tadi. Titik awal dikali dengan faktornya atau skalanya. Jadi contoh negatif 4 dikali dengan 0,5 menjadi negatif 2.
negatif 6 dikali dengan negatif 0,5 menjadi negatif 3. Jadi dapat ya rumus yang pertama apa? Ketika suatu titik, anggaplah X, Y, didilatasi dari titik awal dengan skala A, maka titik bayangannya menjadi X kali A, atau titik awalnya dikali dengan skalanya. Itu ketika dia didilatasi dengan pusat dilatasinya adalah titik awal atau titik pusat 0,0 ya. Nah, lantas bagaimana kalau pusat dilatasinya bukan di titik awal? Ayo kita masuk ke contoh yang berikutnya ya. Dilatasi tanpa pusat awal. Contoh 3 ya. Di buku kalian contoh 3. Kita hapus dulu bangun yang ini. Kita hapus dulu bayangannya. Oke, bayangannya sudah terhapus ya. Kita hapus semua bayangannya. Kita masih menggunakan kita pakai segitiga saja. Oke, kita hapus semua. Nah, kita pakai segitiga, ini segi 4 juga ya ternyata ya. Kita gambarkan lagi segi 4. Contoh nomor 3. Ada sebuah segi 4 dengan titik. Kita gambar lagi, diamati line. Titiknya 2,0. Kemudian saya perbesar dulu. Nah, 2,0, kemudian 3,0. Di sini ya 3,0. Kemudian setelah 3,0 3,2. Oke, kita tarik. Ini agar sudutnya sama ya, 90 derajat. Kemudian 2,2. Oke. Bisa sebentar. 2,2 ke sini. Kemudian kita tarik yang terakhir. Kita hapus garis bantunya. Garis bantunya kita hapus. Sebentar. Balikan ke kursornya. Garis bantunya kita hapus. Garis bantu yang warna hitam, garis bantu ya. Titiknya warna biru. Kita pakai poligon menguatkan sudut gambarnya. Oke. Nah, kemudian sudah. Jadi ini bangun persegi panjang. Soalnya itu tentukan bayangannya jika didilatasi dengan pusat dilatasi 1,4. Pusat dilatasinya 1,4 ya. Berarti bukan 0,0. Kalau tadi pusat dilatasinya adalah titik awal atau titik pusat 0,0, sekarang sudah ditentukan yang lain. Titik pusatnya 1,4. 1,4 di sini ya. Nih, pusat dilatasinya ya. Nah, maka kita dilatasikan titik awal ke bangunan awal ke titik dilatasi. Faktornya adalah 2. Nah, gambarnya sudah jadi. Nah, kalau dibuat garis tetap sama ya. Kalau dibuat garis dia merupakan cerminan. Dia merupakan perbesaran ya dari suatu gambar ya. Jadi kalau saya garis, perhatikan kalau saya garis, nah, dia merupakan titik D itu akan akan sejajar dengan titik D. Kemudian dari sini titik A akan sejajar dengan titik A, memperbesar 2 skala. Titik C juga akan sejajar dengan titik C. Untuk pembuktiannya ya, apakah garis kalian benar? Titik A, B, C, D. Titik B akan sejajar dengan titik D. Oke ya. Nah, jadi membuktikan gambar kalian benar atau tidak, dia merupakan perbesaran dengan titik pusat ya. Ini titik pusatnya, titik pusat yang sama. Jadi memastikan gambar kalian benar atau tidak. Nah, rumus apa yang didapat pada saat pusat dilatasinya bukan titik 0,0? Perhatikan titiknya ya, 2,0 bayangannya menjadi 3,-4. Oke, sudah terlihat polanya ya. 2 menjadi 3, 0 menjadi -4. Ingat titik pusatnya adalah 1,4.
Kemudian skalanya juga 2 ya, skalanya 2. 3,0 menjadi 5,-4. Kok bisa ya? Kalau misalkan kemudian titik 3,2 menjadi 5,6. Nah, ada pusat dilatasi 1,4, kemudian ada skalanya 2. Syarat yang pertama tadi, ketika titik pusatnya adalah 0,0, maka faktornya atau skalanya dikalikan dengan titik pusat, dengan titik awal. Kalau yang dia pusatnya bukan 0,0, bagaimana caranya? 2 dikalikan dengan faktornya 2 kali 2 itu adalah 4, kemudian dikurangi dengan pusatnya. Pusatnya adalah 1. 4 dikurangi 1, jadinya 3. Apakah berlaku untuk Y juga? 0 dikalikan skalanya 2, hasilnya 0, dikurangi dengan 4, hasilnya negatif 4. Nah, coba yang B ya. Yang B apakah sama? Yang B juga harusnya sama. 3 dikali dengan faktornya 2 menjadi 6, dikurangi dengan pusatnya, dikurangi 1, jadinya 5. Oke, sudah dapat ya. Jadi kita di dilatasi ini ada 2 jenis pencerminan, 2 jenis pergerakan suatu objek ya, memperbesar atau mengkecil. Ketika skalanya lebih dari 0, maka gambarnya akan menjadi lebih besar. Nah, ketika skalanya kurang dari 0, maka gambarnya menjadi kecil. Apalagi yang didapat hari ini, ketika pusat dilatasinya titik awal atau titik pusat 0,0, maka cara mencari bayangannya adalah titik awal dikali dengan faktor atau skalanya. Namun yang berikutnya, ketika pusatnya itu merupakan titik tertentu, maka untuk mendapatkan bayangannya, titik dari awalnya X, Y dikalikan dengan faktornya dikurangi dengan titik pusatnya. Bagaimana? Bingung? Ya, kenapa? Karena belum mencoba sendiri. Oke, untuk mengasah ilmu kalian, untuk mengasah pengetahuan kalian, Ustazah harap kalian mencatat sembari melihat ya, melihat perubahannya. Kalau tidak bisa pakai GeoGebra, boleh kalian pakai manual. Dengan apa? Dengan garis koordinat, dengan koordinat buat sendiri ya. Dicatat di buku catatan. Kita berdoa pandemi ini segera berakhir agar segera kita tatap muka. Catatan kalian akan menjadikan penilaian portofolio kalian sendiri. Oke? Selamat mencoba, selamat belajar. Catat apa yang kalian anggap itu poin penting. Kita punya 3 contoh soalnya dicatat semua. Kemudian untuk latihan kalian bisa cari di buku BSE kalian dari halaman 179 sampai 182 itu ada contoh soal semua. Nah, yang menarik di buku kalian itu ada proyeknya itu apa? Tetris. Apa kaitan Tetris dengan transformasi geometri? Boleh kalian baca-baca dahulu sebelum kita masuk ke pertemuan minggu depan. Saya mau bermain Tetris dengan kalian untuk memahamkan transformasi geometri melalui latihan proyek. Proyeknya adalah membuat Tetris sendiri. Oke? Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa dicatat. Ilmu tanpa dicatat suatu saat akan hilang. Seperti mengukir di atas pasir, ketika ada ombak maka hilang. Jadi mengukirlah di atas batu, itu akan lekat dan lama. Dan ingat, bagaimana membuat ilmu itu bertahan di diri kalian, maka sebarkan. Nah, sebarkan dengan teman-teman kalian, mengajari. Ketika kita menyimak, kita belajar. Ketika kita menerangkan, itu juga kita belajar. Oke, sampai ketemu minggu depan. Dan Ustazah tutup dengan ucapan hamdalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tetap seperti biasa, iya kita matematika bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.